welcome to International Tourism Leaders Summit 2022. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno yang hadir secara virtual, Ibu Deputi Perekonomian Bappenas, Ibu Amalia. Beliau ini sahabat baik saya, sesama alumni ITB. Cuma saya lebih tua, beliau lebih muda. Tapi beliau saya ajak kerja untuk merancang transformasi ekonomi Bali, ekonomi kreatif Bali, dan sekarang menjadi dokumen pembangunan nasional yang dibuat oleh Bappenas. Bali menjadi percontohan transformasi ekonomi nasional, ekonomi kreatif Bali. Bapak Ibu sekalian, para undangan yang saya hormati, tentu saja saya merespon dan mengapresiasi acara International Tourism Leaders Summit 2022. Dan saya berharap acara ini betul-betul membuat suatu suasana baru, paradigma baru, pemikiran baru untuk memajukan pariwisata Bali. Saya di DPR 3 periode di Komisi 10 membidangi salah satunya adalah pariwisata. Saya membentuk undang-undang tentang kepariwisataan, termasuk membangun infrastruktur akses ke daerah-daerah wisata di semua daerah di Indonesia. Dalam posisi saya sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI. Itu. Jadi saya ini bergelut dengan kebijakan pariwisata ini sudah 3 periode DPR dan menyiapkan regulasinya dengan baik. Ternyata saya menjadi Gubernur Bali. Yang daerahnya ini adalah daerah wisata dunia. Jadi sudah cukup, lebih dari cukup pengetahuan, pengalaman saya untuk merumuskan satu konsep kebijakan pariwisata Bali agar fundamental, monumental, berkarakter, dan berdaya saing. Nah, itu. Pariwisata itu adalah sesuatu yang sangat konkret. Ya. Jadi karena itu jangan berbicara yang mengawang-awang. Jangan berbicara yang hanya normatif. Bicara yang hanya euforia. Atau yang lebih celaka lagi, bicara tentang hal-hal yang sifatnya insidentil, tidak konseptual. Ya. Kemana arah dan gerak ke depan untuk menghadapi perkembangan dunia global. Gitu. Maka begitu saya menjadi gubernur, saya menata pariwisata ini secara fundamental dan komprehensif. Dengan membuat regulasinya tidak konten pariwisata semata, tapi keseluruhan aspek yang berkaitan dengan kepariwisataan. Jadi pariwisata itu jangan dipandang sebagai satu sektor yang berdiri sendiri, tidak. Dan selama ini
itulah yang mencemari pikiran kita semua di Bali. Tidak melihat satu keseluruhan aspek bidang sektor yang berkaitan dengan pariwisata. Kalau cara berpikirnya parsial, jangan harap pariwisata Bali ini akan maju. Kualitasnya akan terus menurun. Tanpa arah, tanpa satu kesadaran, saya yakin pariwisata di Bali ini akan terus mengalami penurunan daya saing. Ini harus menjadi kuliah dasar tentang kepariwisataan di Bali bagi pelaku pariwisata Bali. Oleh karena itu, satu demi satu saya bangun. Dan dalam 4 tahun saya menjadi gubernur, sejak dilantik 5 September 2018, sekarang sudah lewat dari 5 September 2022, jadi sudah 4 tahun lebih. Tanggal 28 saya akan menyampaikan pidato 4 tahun kepemimpinan khusus berkaitan dengan pariwisata. Ada 6 pilar kepariwisataan Bali. Catat. Saya minta catat ini. Bawa kertas, bawa ballpoint, dan jadikan ini sebagai bahan diskusi supaya konkret, supaya produktif, dan nanti kita tindak lanjuti lagi dengan rumusan yang lebih detail dan lakukan sesuatu aksi yang nyata. Itu 6 pilar kepariwisataan Bali adalah: pertama, Bali memiliki kekayaan, keunikan, dan keunggulan budaya dan keindahan alam yang harus dijaga dengan serius dan konsisten. Poin 1, pilar pertama. Pilar kedua adalah destinasi dan daya tarik pariwisata baru. Jadi Bali harus memiliki destinasi dan daya tarik pariwisata baru. Jangan itu lagi, itu lagi, itu lagi. Bosan orang. Sejak tahun 30-an pariwisata tumbuh di Bali, itu sampai sekarang saya kira sudah harus dilakukan satu perubahan besar di bidang kepariwisataan. Membangun daya tarik pariwisata baru yang berkelas dunia dan juga produk pariwisata yang baru dengan memperluas segmen pariwisata. Jadi jangan lagi segmennya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Harus dibuka segmen pasar yang baru. Ya. Yang ketiga pilarnya adalah harus memiliki ekosistem alam yang bersih. Ini dia. Pilar yang ketiga nih. Nanti saya rinci satu-satu. Maka jangan dibatasi 20 menit. Pilar yang keempat adalah harus memiliki infrastruktur darat, laut, udara secara terkoneksi dan terintegrasi, dan dengan transportasi yang memadai. Itu. Selama ini kita tertinggal. Pilar yang kelima adalah memiliki SDM yang berkualitas, berdaya saing. Sudahkah kita memiliki itu? Agak-agak punya. Belum mantap. Belum mantap. Kalau dibanding dengan daerah lain lebih baik. Tapi kalau melihat negara lain jauh. Nah, itu dia. Jadi Bali itu benchmarknya tidak lagi daerah lain di Indonesia. Benchmarknya Bali ini adalah negara luar. Jadi jangan mengkomparasikan Bali ini dengan daerah lain di Bali. Mundur kalau begitu.
harus melakukan benchmark dengan negara lain, Singapura, Malaysia, Thailand, ASEAN, bahkan Eropa. Itu dia. Harus begitu dia. Pilar yang keenam adalah harus memiliki tata kelola yang berdaya saing, dan yang utama adalah berpihak pada sumber daya lokal Bali. Ini pilar yang keenam nih. Ya. Tata kelola pariwisata kita nggak bagus. Ya. Mau jalan sendiri-sendiri, makan teman, ya kan? Persaingannya tidak sehat. Makan teman dan memberdayakan temannya sendiri. Gitu. Nggak boleh lagi. Sudah betul-betul harus mengalami perubahan secara total. Sudah harus ada reformasi total itu untuk pariwisata Bali. Satu-satu dulu kita lihat dari 6 pilar ini apa saja itu. Bali memiliki kekayaan, keunggulan dan keunikan budaya yang luar biasa. Ini yang tidak dimiliki daerah lain dan tidak dimiliki oleh negara lain. Saya ingin membangun kesadaran kawan-kawan semua di dunia pariwisata ini bahwa hulunya pariwisata Bali itu adalah budaya, kekayaan, keunikan dan keunggulan budaya Bali. Kita memiliki anugerah kekayaan ini luar biasa yang tidak ada tandingannya di Indonesia, bahkan di dunia. Kita harus bersyukur ini. Itu. Jangan kita lari dari situ. Kalau bicara keindahan alam saja, tidak saja alam Bali yang indah. Yang sama atau bahkan lebih bagus, lebih indah dari alamnya Bali, banyak. Di luar Bali, daerah lain di Indonesia, banyak. Tapi ada yang tidak dipunyai oleh daerah lain, yaitu tentang budaya. Mau bersaing kayak apa juga, nggak bisa. Karena budaya tidak bisa dibangun. Budaya itu adalah satu warisan yang dibangun oleh para leluhur kita. Ini yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Jadi karena itu kita harus menemukan titik sentral di mana kita harus bisa bersaing pariwisata Bali ini. Dan tidak perlu tergiur atau tergoda oleh arah dari pariwisata daerah lain yang tidak akan menjadi saingan kita. Jangan kita mudah terombang-ambing. Di Mandalika ada motor GP, mulai gini, wah di Mandalika motor GP, terus di Bali apa ya? Bilang mikirnya CT. Bukan itu dia. Di Labuan Bajo ada komodo. Nggak apa-apa, nggak punya komodo. Kita nggak punya komodo, kita punya yang lain. Gitu. 3 hari di sana bosan juga orang. Jangan-jangan nggak nyampe 3 hari udah bosan. Gitu. Jadi karena itu budaya ini harus betul-betul kita bangun secara bersama-sama. Jangan hanya dilepas diserahkan kepada masyarakat secara swadaya. Hanya jadikan beban masyarakat dan beban pemerintah daerah. Tapi harus menjadi beban dan tanggung jawab bersama kita semua di Bali. Karena kalau budaya di Bali ini runtuh, dirusak karena perkembangan dan dinamika serta konflik-konflik tertentu, kepentingan tertentu, habis budaya Bali. Kalau budaya Bali ini habis, jangan harap pariwisata Bali ini akan maju. Mati pariwisata Bali. Ini harus dipahami oleh kawan-kawan semua. Jadi harus ada kontribusi yang sama kuat komitmennya untuk membangun budaya Bali. Karena budaya inilah yang membuat daya tarik pariwisata. Karena budaya Bali yang menyatu dengan tatanan kehidupan adat, tradisi, seni budaya kita di Bali, kearifan lokal Bali
menjadi tatanan kehidupan upacara di Bali ini. Bali ini memiliki aura yang kuat, taksu yang kuat, bahkan tenget. Dan ini terus mengalami penurunan. Itulah sebabnya saya membangun Bali sekarang dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali, dengan mengutamakan pembangunan adat istiadat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal, dengan lembaga desa adatnya, dengan lembaga majelis desa adatnya. Karena lembaga inilah yang menjadi lembaga paling permanen dan konsisten berkelanjutan menjaga adat istiadat, tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal Bali. Ini harus kita bangun dengan serius. Tadi udah saya lihatin, diantaranya membangun kantor majelis desa adat provinsi kabupaten kota se-Bali. Saya bangun dari CSR, bukan dari APBD. Tapi saya kritik ini, satu pun tidak ada dari pihak swasta pariwisata yang berkontribusi. Saya dapatnya dari Pertamina, dari PLN, Bank Mandiri, BRI, BCA, BUMN semua. Yang saya mintain semua, saya minta ada yang 1,5 miliar, 1 miliar. Pak Ahok nawarin saya 5 miliar dari Pertamina, dia kasih. Nah, itu selesai semua. Supaya kita terus dapat menjaga budaya Bali kita dengan kokoh. Kalau ini sudah, maka satu poin penting yang sentral buat Bali itu terjaga. Maka dalam kaitan dengan budaya ini juga sama melakukan kebijakan pemberlakuan penggunaan aksara Bali. Penggunaan busana adat Bali setiap hari Kamis Purnama Tilem. Penggunaan kain tenun endek Bali, kain tenusan Bali setiap hari Selasa. Itu identitas budaya. Dan membuat peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, diikuti dengan peraturan daerah nomor 4 nomor 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Jadi ini fondasi untuk membangun budaya Bali secara total agar menjadi mainstream baru di dalam tatanan kehidupan kita di Provinsi Bali ini. Gitu. Serius ini Pak. Jadi kalau Bapak sayang Bali, mau supaya pariwisatanya, sayangi dulu budayanya. Sayangi dulu budayanya, cintai dulu budayanya dengan tindakan yang konkret. Pangsing Krama Bali dan ngaturang pekelam, segara kerti, pancawali krama, eke dasrudra untuk mengkonservasi alam manusia dan Bali ini luar biasa dia keluar ruang Pak. Itulah yang membuat daya tarik Bali ini tinggi, aura Bali ini kuat. Gitu. Ini yang harus dijaga. Ya. Oke. Sekarang saya minta ini. Di manakah posisi para pelaku usaha pariwisata terhadap upaya pilar pertama ini? Itu dalam kaitan dengan menjaga budaya Bali. Itu. Yang kedua adalah pilarnya destinasi daya tarik pariwisata baru. Kita harus membangun destinasi dan daya tarik pariwisata baru yang sekarang ada Uluwatu, Tanah Lot, Kuta, Bedugu, Ubud, Nusa Penida. Nah, itu aja yang ada sekarang ini. Dan itu pemberian alam, tidak ada buatan, ya kan? Pemberian alam semua kan, pantai diberikan oleh alam, Ubud begitu diberikan oleh alam, Nusa Penida diberikan oleh alam. Semua kekayaan di situ adalah pemberian, anugerah. Tidak ada kreasi penciptaan baru di bidang pariwisata. Jujur harus kita akui, nggak ada. Coba tunjukkan di mana. Malah yang baru itu adalah yang itu, apa namanya itu? Yang di Luwus itu. Apa namanya itu ya?
Hah? Apa? Yang ada kaos-kaosnya itu? Jogger. Nah, malah itu menjadi daya tarik sekarang. Gitu. Jadi nggak ada yang dibangun oleh government juga, nggak ada. Maka kita kalah nih. Jadi kita harus membangun yang baru dan berkelas dunia. Maka saya bangun kawasan pusat kebudayaan Bali di Klungkung. Itu begitu jadi, itu akan menjadi kawasan baru yang berkelas dunia, dan saya kira nggak bisa disaingi di dunia. Nggak ada. Pertama dari kontennya yang diisi dalam bangunan itu, yang kedua posisinya negara gunung, yang ketiga luasnya. Nanti lengkap di situ, sungai buatan, danau buatan, hutan buatan, dan core-nya adalah budaya. Ada museum dan juga ada pelabuhan, ada itu lengkap sekali itu, nggak ada selengkap itu. Dan itu milik pemerintah Provinsi Bali yang sedang dibangun sekarang ini, bukan milik orang luar. Sehingga ini akan menjadi kebanggaan buat kita di Bali, itu yang akan menjadi satu daya tarik pariwisata dan juga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bali Tengah. Jadi semuanya itu adalah green, ramah lingkungan, itu luar biasa. Itu bisa saya bangun karena ada teman baik Pak Suharto Monoarfa menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi lagi sulit-sulit cari dana, dari mana saya dapat bebasin lahan ini, uang mematangkan lahan. Ada COVID-19 2020 ditawarin saya, Pak Gub bisa kasih pen ya. Apa itu pen? Pemulihan Ekonomi Nasional. Saya kasih 1,5 triliun ya, katanya gitu, tanpa bunga. Waduh, kepikiran saya, gimana kok bisa gitu sama. Pikir-pikir, oh ternyata saya punya ide bangun yang itu. Kemudian juga membangun Bali Maritime Tourism Hub ini yang dikembangkan oleh Pelindo Pelabuhan Benoa. Semula konsepnya tidak begitu. Saya rombak, saya ganti arsitekturnya, saya langsung kontrol konsep desainnya. Sekarang jadi bagus, berkarakter lokal Bali. 2023 selesai. Kemudian membangun Turyapada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Sudah mulai dibangun 23 Juli yang lalu, Agustus 2023 selesai. Tidak kalah dengan 5 tower berkelas dunia. Menara Eiffel, Tokyo Tower, Toronto Tower, Macau Tower, Persetum Tower, nggak kalah. Bahkan lebih lengkap ini. Ada planetarium, ada restoran putar 360 derajat, ada skywalk, ada restoran statisnya, ada jembatan kaca, dan ada gondola, ada kawasannya di situ lengkap. Full dari dana APBD Provinsi Bali. Dan itu akan menjadi kawasan baru. Jadi saya kira nggak kalah lah sama Menara Eiffel. Jangan-jangan ini lebih bagus. Lebih lengkap. Nanti kalau udah jadi, wah keren banget. Nanti wisatawan domestik saya kira dari Jawa itu akan pada kesana. Selesai Agustus 2023 sebelum saya berakhir 5 September 2023 periode pertama. Tapi kan harus lanjut dia. Kalau nggak lanjut, program strategis ini yang tadi nggak selesai. Emangnya gampang? Nggak gampang. Kemudian juga akan dibangun taman wisata baru di Pekutatan oleh Paramount, setingkat di bawahnya sedikit dari Disneyland, tapi lebih daripada Universal Studios Singapura.
2 bulan ke depan mulai groundbreaking, karena groundbreaking tolnya sudah dimulai. 2 bulan ke depan akan groundbreaking. Dipercepat, rencananya awal 2023. Kalau itu jadi, dia punya gandengan sendiri, punya pendukung sendiri untuk berwisata. Sama seperti Lolot Band, di mana dia main, pendukungnya ke sana. Ini di bidang pariwisata, di mana dia dibangun, penggemarnya ke situ. Itu membawa kira-kira wisatawan kira-kira 4-5 juta per tahun. Yang sebenarnya beda dengan yang ada sekarang ini. Yang ada sekarang ini beda. Bukan itu lagi. Jadi akan punya basis baru tentang para wisatawan kita yang akan berkunjung ke Bali ini. Juga yang berkaitan dengan daya tarik pariwisata ini adalah pariwisata berbasis kesehatan, health tourism. Di Sanur dibangun nih mulai, sampai tadi dipercepat. Itu bekerja sama dengan Mayo Clinic. Nah, itu juga bawa pasar sendiri untuk datang ke Bali, orang untuk perawatan. Nah, itu. Kemudian juga kita mempunyai layanan kesehatan tradisional Bali menjadi satu layanan alternatif. Satu-satunya ada di Indonesia. Sekarang mulai dikembangkan. Ini mulai digemari oleh turis sekarang. Turis sekarang lebih suka ke situ dia. Dengan cara tradisional Bali, bukan dengan cara medis. Udah banyak ini sekarang. Ternyata cocok rupanya. Ya, pakai SOP-nya SOP kultural Bali, misi Tirto Malu segala macam itu. Nah sekarang udah ada pergubnya, kemarin sudah dilantik Gotra pengusadanya itu. Jadi itu juga dijalankan dengan peraturan gubernur, ada standarisasinya, ada uji kompetensi dan ada sertifikasinya. Nah itu, ada kode etiknya gitu. Jadi bagus ini, daya tarik barunya. Kemudian juga wisata berbasis pendidikan. Kita akan memiliki perguruan tinggi berkelas dunia di BTID Serangan. Sedang dibangun sekarang, bekerja sama dengan Tsinghua University dan MIT. Nanti orang banyak kuliah dari luar negeri ke Bali yang berkelas dunia. Salah satu pariwisatanya di Australia itu adalah karena pendidikan. Devisanya dari wisatawan dari pendidikan ini cukup tinggi. Nah, kita akan mengembangkan ke situ. Segmen baru ini, segmen baru. Itu pilar yang kedua. Pilar ketiga adalah ekosistem alam yang bersih. Harus punya nih komitmen di sini. Maka saya keluarkan peraturan gubernur tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Pergub nomor 97 2018. Saya keluarkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan Pergub nomor 47 2019. Saya keluarkan kebijakan pertanian organik dengan Perda nomor 8 tahun 2019. Itu. Dan saya keluarkan Pergub nomor 45 2019 tentang Bali energi bersih. Dari hulu sampai hilir menuju Bali mandiri energi dengan energi bersih. Dan Pergub nomor 48 2019 tentang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Juga peraturan Gubernur Bali nomor 24 tahun 2020 tentang pelindungan danau, mata air, sungai dan laut. Jadi semua ekosistem ini harus terawat dengan baik. Coba kita lihat Kute, bro, gak ada sampah, lambat sekali menanganinya. Kute itu tempat kerumunan wisatawan. Itu mesti dijaga dan dibangun dengan baik, berkelas dan menarik gitu. Di situ pohonnya peselengkat. Ya. Coba datang ke sana.
Bapak kalau berkunjung ke sana, jangan cuma berkunjung, perhatikan detail apa yang ada di situ. Ya. Pohonnya itu pontang-panting nggak terawat, ada yang udah tua, udah ada yang ini sampai daunnya kering, ada yang udah mau jatuh, nggak dirawat. Mau rapiin, dicukur dia, ya. Dirawat bagus-bagus itu biar indah dia, dibentuk dia pohonnya biar menarik dia, kasih lampu gitu loh, bersihin dia, pedagangnya rapiin dia, ditata dia gitu loh supaya orang nyaman di situ. Kalau dibiarin, bapak-bapak kok nikmat juga di situ. Mesti benerin Pak. Itu orang datang ke sana bawa uang. Wisatawan mancanegara bawa uang, bawa devisa, sumber pendapatan asli daerah kita ini di Bali. Urusin baik-baik yang begini. Udah jalannya macet total nggak diurusin, lingkungannya nggak pula diurusin, kengkenaman. Agen anak nu demen ndak Bali ya. Jelek pun didatengin. Harus pikir ini. Ya, saya sudah mengarah ke sana, tapi saya masih konsentrasi berat yang lain dulu. Mestinya yang begitu-begitu jadi keputusan bersama. Kalau Pemdanya telat, Bapak sodok, datengin, Pak begini Pak, saya bayar PHR sekian loh. Gimana dong biar ini bersih, itu biar menarik, biar nyaman orang di situ. Pedagangnya jangan kayak gitu rapiin, itu. Ditata dia, dipercantik dia, pedagangnya dirapiin, dikasih dia kostum yang bagus gitu, kan rapi dia. Itu. Jadi pagarnya juga, sekarang pagarnya aja udah jamuran kayak gitu. Waduh. Mengerikan. Nah, ini sih bagus dong. Nah, ekosistem ini penting dia. Dan pariwisata yang ramah lingkungan ini itu akan menjadi kebutuhan strategis ke depan. Orang akan kembali ke alam. Orang akan mencintai hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal untuk menjaga ekosistem alam ini. Gitu. Orang akan kembali ke situ. Bapak harus bisa membaca fenomena global, membaca perkembangan psikologis masyarakat, khususnya wisatawan. Kemana ke arahnya geraknya ke depan? Di situ kita mengarahkan pembangunannya. Orang akan berubah sikap, berubah perilaku pasca pandemi COVID-19. Jadi karena itu kita harus punya metode baru, cara pandang baru, dan konsep baru secara telah yang kita kembangkan. Dan untuk menjamin keberlangsungan pariwisata Bali, daya saing pariwisata Bali, Bali harus cukup pangan, daulat pangan, daulat energi, daulat air. Kalau nggak ada air Pak, mati Pak. Nggak bisa mandi wisatawan kita, nggak bisa minum wisatawan kita. Itulah sebabnya saya bangun bendungan, supaya kita tidak lagi nyedot air dari bawah tanah. Kalau terus nyedot air bawah tanah, tanah ini akan rusak ke bawah dia. Maka saya bangun bendungan ini, akan selesai bendungan Sidan 2023. Itu akan mengaliri semua kebutuhan air yang ada di Denpasar, Badung, Tabanan, Gianyar. Itu cukup debitnya, lebih dari cukup. Hal-hal kita harus dipikir Pak. Pangannya kita harus kembangkan dengan pertanian organik agar pangannya sehat dan berkualitas. Dan akan dijadikan Bali ini berdaulat di bidang pangan. Dan pertaniannya adalah organik. Bali jadi pulau organik. Nanti kita akan keluarkan sertifikat, hotel harus menggunakan produk pangan yang organik. Dan saya akan membatasi masuknya pangan dari luar Bali yang tidak organik. Kita akan lakukan pembatasan supaya Bali full organik. Air, pangan harus tersedia. Yang ketiga, energi. Saya merancang Bali mandiri energi. Lampu nyala, jangan hanya lihat lampu nyala. Dari mana energinya? Dari mana pembangkitnya? Apa bahan bakar pembangkitnya?
Kita harus tahu. Bali punya ketersediaan energi 1115 megawatt. 340 megawatt datang dari Python, disambung dengan kabel bawah laut. Saya berpikir, yang ada iseng lempak ini nggak perlu 30 menit, putus itu pipa, gelap Bali. Maka terjadi pemadaman bergilir, segala macam. Maka kita harus bangun pembangkit tenaga listrik sendiri di Bali untuk memenuhi kebutuhan di Bali ini. Dan tidak saja energi biasa, tapi energi yang bersih, energi baru terbarukan, minimum gas, supaya tidak mencemari udara. Itu. Saya bersikukuh Pak, dengan Menteri SDM, dengan Dirut PLN. Saya jangan lagi tambah pasokan dari luar Bali. Mau ditambah 500 megawatt, oh jangan Pak. Tambah 500 megawatt, yang 340 aja nggak akan saya stop. Akan saya jadikan reserve sharing. Ketika Bali ini sudah mampu memiliki pembangkit sendiri untuk memenuhi sendiri, supaya Bali tidak tergantung dengan luar. Lebih banyak Bali ini harus bangun dengan kekuatan yang ada di dalam, supaya lebih mandiri, lebih berdikari, lebih berdaulat. Itu loh dia. Karena kita tidak tahu perkembangan dunia global ke depan. Ada gangguan politik, ada gangguan ekonomi, ada gangguan sosial, ada gangguan lain. Yang itu semua berpotensi akan membahayakan Bali ke depan. Maka Bali ini harus diproteksi kuat-kuat oleh kita semua. Itu loh. Jadi nggak gampang jadi gubernur Bali ini. Buat saya kalau hanya bangun infrastruktur segitu, asal dibantu oleh Menteri PU, selesai. Tapi membangun yang fundamental buat Bali ini agar nyaman, aman, survive secara berkelanjutan ke depan, nggak gampang. Gubernur Bali ini harus punya wawasan, pergaulan, kemampuan komunikasi, dialog, komunikasi, politik, ekonomi, sosial yang berkelas nasional bahkan internasional. Nggak gampang Pak. Dengan awal-awal jadi gubernur Bali. Dengan awal-awal jadi gubernur Bali. Harus punya standar komunikasi, konsep yang bisa leverage sama dengan menterinya, leverage dengan duta besarnya, leverage dengan para tokoh-tokoh dunia. Harus begitu Pak. Kalau nggak kalah kita Pak. Abang mai, abang kemu, kengke kuda kaden, ya nusa kalah ini raga. Nyen kang ruang raga, iraga lengan. Itu dia. Paham? Itu dia. Jadi saya tidak hanya memikirkan listrik menyala, tapi memikirkan bagaimana agar listrik ini menyala bersumber dari pembangkit di Bali dan dengan energi bersih, bukan sekedar energi bersih. Itulah saya didukung penuh oleh Pak Menteri Bappenas dengan Ibu Amalia. Itu Bali jadi contoh. Saya bersikukuh mau ditambah 500 megawatt, nggak Pak, sorry jangan, nggak bisa Pak, nggak bisa. Jadi Bapak bersyukur punya gubernur, punya pengalaman 30 DPR udah biasa dengan menterinya. Yang seketo kene keto nyerah, kene keto nyerah, kene keto nyerah, lekete. Diombang-ambing Bali ini. Terlalu banyak orang berkepentingan terhadap Bali ini, karena Bali ini cantik, indah. Jadi harus dijaga baik-baik. Itu ekosistem alam yang bersih. Nanti lanjut lagi. 4, harus memiliki infrastruktur darat, laut, udara yang terkoneksi dan terintegrasi dengan transportasi yang memadai. Ini yang kita belum bersaing. Jauh kita tertinggal infrastruktur kita. Jauh. Maka sekarang saya gencar bangun infrastruktur shortcut Singaraja, kemudian tol Gilimanuk Mengui, itu yang darat.
sedang MS kereta api perkotaan bersama Nindya Karya dan pemerintah Korea Selatan. Saya baru datang surat kemarin malam ke Menteri Bappenas untuk lakukan pematangan lagi MS-nya. Jadi tanggal 29 saya akan menghadap Pak Menteri Bappenas supaya beliau mengizinkan, karena Menteri Perhubungan sudah oke. Ya Bu Amalia dibantu nanti. Gitu. Ini anaknya ada kawan. Orang begitu jadi gubernur Bali, jadi segitu kita kituk di Bali dogen. Ya. Negak di kantor jam 8, mulai jam 4, apa gaya? Cuma nanda tangan surat, disposisi nota dinas, nanda tangan SK, muntuk kan Bali ini, yang enak bersaing. Itu loh dia. Bapak harus paham ini. Itu kemudian tol Gilimanuk Mengwitani Asungkaru sudah groundbreaking. Begitu groundbreaking, saya langsung bicara dengan Menteri PU, undang semua pihak terkait untuk melakukan percepatan karena Pak Menteri PU ingin selesai tahun 2025. Tempo hari saya ke Jakarta menghadap Bapak Menteri Sekap untuk mengkoordinasikan agar percepatan ini dilakukan, termasuk dengan Kepala Badan Pengelola Jalan Tol supaya cepat selesai 2025 sesuai target. Kalau itu sudah selesai, maka wisatawan domestik Jawa itu banyak yang akan lewat darat, karena dia akan wisatawan keluarga, apalagi tiket naik. Lebih baik naik mobil sudah berempat, berenam, itu lebih murah. Datang ke Turiapada, datang ke Klungkung, kan gitu jadinya. Itu kan bagus ini. Gitu. Selesai dia. Kemudian udaranya Ngurah Rai dikembangkan. Saya minta supaya terus dikembangkan, satu mengenai parkirnya, dan kedua mengenai terminalnya. Akan dimulai lagi tahun 2023 karena kemarin terseret akibat pandemi COVID-19. Akan diperluas lagi. Sekarang ini di atas itu kalau lagi normal putar-putarnya bisa 1 jam karena lambat landing dan take off akibat parkir yang penuh. Harus perluas parkirnya supaya keluar masuknya lebih cepat gitu. Sampai segitunya lu saya pikir. Dan Astungkara kita harus menambah bandara baru. Mengenai bandara baru ini, jangan kira ini batal, enggak. Cuma saya ingin menyelesaikan tolnya dulu. Tol dulu selesai baru bandara. Jangan sampai kayak bandara Kertajati. Bandara ada, tolnya nggak jadi, nggak beres, akhirnya sekarang nggak terpakai secara optimal. Akhirnya bandara digunakan untuk konser. Kan gitu. Jadi pikir dulu, saya kok didesak-desak, kok ini sampai dibatalkan PSN segala macam. Karena 2024 belum dibangun. Karena selesai dulu tol, baru kita bangun bandara. Yang ada bandara, tol sing ada kemudian. Nyen kemana? Butuh waktu 4 jam kemana? Mana ada itu? Jangan saya desak-desak kayak gitu. Saya tahu tatanan mana yang didahulukan, mana setelahnya gitu loh. Iya. Dia ngawang-ngawang, nafsu gede. Tak kepikiran apa ya? Dikira saya nggak mikir saya, tapi mana dulu supaya jangankan itu ya Kertajati, yang bandara baru di Jogja saja, Kulon Progo itu mulai mengeluh karena apa? Aksesnya macet. Macet karena nggak dipikirin. Saya nggak mau begitu, dan saya udah lapor sama Pak Presiden, Bapak Presiden sebelum ini dibangun selesaikan dulu aksesnya, daratnya itu. Beliau setuju, ya Pak setuju saya gitu. Supaya nggak seperti Kertajati Pak Presiden sudah gitu. Beliau setuju gitu. Kemudian pelabuhan, bandar apa namanya itu, infrastruktur laut, Sanur saya bangun, Sampalan Nusa Penida saya bangun, Bias Munjul saya bangun. Kenapa? Karena Nusa Penida itu menjadi destinasi wisata baru yang sekarang terkenal di dunia, Nusa Penida ini. Tapi tidak didukung dengan infrastruktur.
Orang naik kebunnya sampai harus ngangkat kain, ngangkat celana, sepatu dibuka, besar dan naik, pedalam. Gitu-gitu juga dikunjungin Nusa Penida, tiap hari berapa ribu coba yang ke sana. Coba, ampun, saking cintanya sama Bali, jelek pun didatangin coba. Iya, kita bersyukur, tapi jangan membiarkan hal itu terlalu lama terjadi. Itu gimana ya? Kok dibiarin terus berpuluh-puluh tahun? Langsung saya ini bangun. Saya memikirkan itu tahun 2016 ketika saya ke Nusa Penida digendong naik bootnya itu digendong. Aduh, saya pikir bagaimana pemangku bawa bantal, ibu-ibu bawa bantal. Tuh. Begitu balik saya langsung bicara dengan Ketua DPRD Kota Denpasar sama Pak Wakil Wali Kota waktu itu. Doakan saya jadi gubernur. Nanti kalau saya jadi gubernur akan saya bangun pelabuhan ini. Itu. Beneran jadi gubernur. Saya tengok itu Sanur ke titik itu, langsung saya karena udah jadi gubernur, memang niat baik, Tuhan tolong. Pak Jokowi 92% di Bali. 2019 sehingga mempermudah saya. Itu. Jadi itu 3 pelabuhan itu 563 miliar. Full dari APBN Menteri Perhubungan dan tidak ada terpotong 1% pun dalam masa pandemi, cuma Bali yang digituin. Kenapa? Saya hubungan baik dengan Pak Menhub. Saya hubungan baik dengan Menteri PU. Yensi kita ijal yang pipis. Ada ide syukur, ada ide uang nggak ada, sidang jalan. Triliunan butuhnya. Sedangkan APBD Bali untuk geruh. Amun tuan dogen sindang apa sindang uliang telangon mayang gaji. Tiap limang tibar milih gubernur keto kan pembangunannya sih ada apa? Rugi bawa milih gubernur. Saya nggak mau begitu. Saya nggak mau begitu. Saya harus punya terobosan dan lompatan yang bisa dilihat dan dimanfaatkan berdaya untuk masyarakat. Itu. Jadi maka saya kerja keras. Kalau nggak disupport saya oleh para menteri dari kabinet Bapak Presiden, hanya mengandalkan APBD saja, 3 triliun PAD-nya, nggak usah 5 tahun, 3 tahun bosan saya jadi gubernur. Kagetnya jadi gubernur kalau cuma gitu-gitu aja. Buat saya nggak begitu. Gubernur itu jabatan yang politik appointee, yang harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Dia jengawak-ngawak, hanya bisa bagi duit, mau jadi gubernur. Ya nadupis gampang bagi duit, nenek-nenek juga bisa bagi duit. Tapi bagaimana membangun Bali ini secara fundamental, komprehensif, fisik, non fisik, itulah yang kita pikir. Jadi gubernur itu bukan urusan bagi hibah, bagi ini, waduh, itu mah kelas kadis itu, bukannya gubernur itu. Sosial gitu loh. Ini Bapak hati-hati nih, hati-hati. Kemudian pelabuhan Sanur, Gunakse mulai 2023 dibantu lagi oleh Pak Menhub. Kemudian Amat, kemudian akan muter ke Lopina, tambah di Sangsit, kemudian ke Celukan Bawang. Tujuan saya adalah nanti pariwisata bahari keliling Bali. Akan dibangun pelabuhan dan dermaga keliling Bali. Sekarang mulai udah Sanur sudah, Benoa sudah, Gunakse mulai 2023, terus muter ke Karangasem, terus muter ke Buleleng. Muter dia. Yang berikut adalah pilar yang kelima, yaitu SDM yang berkualitas. Harus ini, total ini SDM yang berkualitas. Mulai dari SDM untuk guide, untuk para pramusaji di hotel, untuk manajer, untuk travelnya, untuk yang
berkaitan dengan semua penyelenggaraan kepariwisataan harus orang-orang yang berkualitas, supaya tenaga kerja di Bali kita ini itu berdaya dia, yang jadi guide, yang jadi pramusaji di hotel segala macam, spa juga, jadi karyawan, jadi manajer gitu. Kalau bisa banyak-banyak lah yang manajer di Bali ini hotelnya orang Bali gitu kalau bisa. Ya. Emangnya orang Bali lebih bodoh dari orang lain? Enggak juga. Orang Bali itu ras unggul. Ya. Cuma kadang-kadang terlalu baik aja. Ya. Blok gajung. Bangkitlah dan banggalah jadi orang Bali gitu loh. Menjadi orang Bali yang penuh percaya diri, memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuan untuk mengelola pariwisata Bali ini, gitu. Itu loh maksud saya, supaya faedah dia pariwisata itu untuk orang Bali. Gitu. Maka harus ditingkatkan sekarang ini. Gitu. Dan pilar yang keenam adalah tata kelola yang berdaya saing, serta berpihak pada sumber daya lokal. Maka untuk ini saya mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang tata kelola pariwisata Bali. Ini landasan hukum untuk membangun pariwisata Bali. Harus dijalankan secara bersama-sama ini oleh Pak Kadis pariwisata bersama pemangku kepentingan pariwisata. Harus kompak kita, harus sama persepsi kita, harus sama langkah kita, harus sama aksi kita semua. Supaya pariwisata ini betul-betul menjadi berkah untuk semua pasca pandemi ini. Ya. Karena itu kita harus memperkokoh pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Seperti yang saya paparkan pada saat tatap muka dengan pelaku usaha pariwisata. Udah harus mengarah ke sana kita. Pariwisata yang berkualitas, berdaya saing. Dan ini sudah dinyatakan dalam ikrar pelaku usaha pariwisata Bali tanggal 31 Mei 2022 yang lalu. Di sini Astukar akan saya tindak lanjutin. Dan nanti dalam waktu dekat saya akan kumpul dengan para manajemen hotel semua untuk menjalankan penuh ikrar itu. Supaya kita pasca pandemi ini pulih bersama, tumbuh bersama, hidup bersama, berkembang bersama, kuat bersama, manfaat bersama. Jangan kuat sendiri, jangan mau nikmat sendiri, jangan. Bapak senyum, petani juga harus senyum, nelayan juga harus senyum, pengrajin juga harus senyum. Sama-sama dapat manfaat, sama-sama bahagia. Baru dia harmoni alam Bali ini dia. Kalau cuma bapak yang senyum setelah COVID, saya kerja keras menangani COVID, udah pulih sekarang. Kalau cuma bapak senyum dia menjerit, doa orang menjerit itu berat Pak. Kalau dia bersedih, doanya yang enggak, pariwisata kita nggak akan bahagia. Itu. Makanya harus dibangun bersama. Maka gunakanlah semua produk lokal Bali, aksara Bali, busana Bali, endek Bali, beras Bali, salak Bali, jeruk Bali, manggis Bali, siap Bali, ayam Bali, babi Bali, sapi Bali, nak Bali, pangjak Bali kui. Itu baru dia bahagia dia. Sehingga pariwisata ini betul-betul ini. Oh belum nih. Plus Arab Bali lagi satu. Arab Bali gitu loh. Luar Bali. Gitu. Luar biasa ini. Sekarang branding Arabnya udah maju sekali. Udah bagus sekali. Ya. Kopi Bali. Ya, betul sekali. Kopi Bali. Kopi tanpa gula campur arak. Saya promosi terus.
Jadi sekarang sudah produk araknya berkat Pergub 1 2020 itu udah berkembang sekali. Desainnya, apa namanya itu, fashionnya udah bagus sekali. Udah dapat pita cukai, udah dapat izin edar. Wah, udah terkenal sekarang. Setiap tamu dari luar negeri saya ajak mencoba. Ada timnya Menteri Transportasi Korea Selatan datang karena akan mengembangkan kereta api di Bali. Saya coba ini kalau di Korea namanya soju, kalau di Bali namanya arak Bali. Bapak bisa minum araknya doang atau campur dengan kopi, dicoba. Rupanya beliau peminum, dirasakan sampai sini enak katanya gitu. Jawabannya bagaimana? Enak katanya. Saya tanya, enak mana sama soju? Saya bilang, enakan ini Pak. Kalau gitu pakai ini, saya bilang gitu. Jadi sekarang mulai nih, udah nggak kalah lah arak Bali itu dengan soju, dengan sake, dengan whisky, dengan apa lagi. Jadi hotel-hotel itu harus gunakan produk ini sekarang. Jangan lagi produk-produk impor itu loh. Ya. Jadi kalau itu yang kita gunakan, yang di sini bahagia petani kita, produsen kita, IKM kita di Bali. Itu maksud saya, penggarap kita juga. Itu Pak, maksud saya semua bahagia. Itu. Jadi kita harus begitu cara pandangnya supaya pariwisata ini akan didukung oleh alam Bali secara keseluruhan. Alam semesta ini akan restu dia, akan memberi jalan dia, karena sudah harmonis dan bisa membahagiakan semuanya, bukan bahagia sendiri. Bapak harus sayang juga dong sama saya, kerja keras 2 tahun lebih menangani pandemi COVID-19 dengan penuh keberanian, dengan penuh, alam minta ampun dah saya. Sehingga saya berani memperlakukan tanpa karya 7 Maret 2022 hanya untuk Bali, hanya untuk Bali. Sukses Bali baru diberikan untuk daerah lain. Karena pandemi sekarang udah bagus, nggak perlu pakai masker lagi, udah nggak ada lagi, udah lewat itu, udah lewat. Pandemi sudah lewat buat di Bali, badai telah berlalu. Pariwisata kita sekarang sudah mulai pulih. Yang hari kemarin wisatawan mancanegaranya 12.600, yang domestiknya 12.300 per hari. Sekarang sudah naik, maka hotel mulai penuh, restoran mulai penuh, jalan mulai macet. Dan saya tanya udah berapa persen isi hotelnya? Ada yang 65%, ada yang 7%, ada yang 80%. Gitu. Itu loh hasil kerja keras yang saya dibuli-buli dulu, termasuk oleh kawan-kawan juga di sini. Karena saya melakukan surat edaran terus untuk pembahasan. Memang kita harus selesaikan dulu pandemi ini. Kalau pandemi ini nggak selesai, bagaimana orang mau datang ke Bali dengan nyaman? Jadi saya harus keras dulu dalam penanganan pandemi COVID-19. Dibuli-buli saya. Aduh, gimana dia maksudnya, ngerti nggak nih? Kalau COVID-nya tinggi, mana orang mau berkunjung ke Bali? Ping satu sekali ke luar negeri, orang nanya teke, yang ada COVID luang, mana dia datang? Sekarang pandemi bagus, tanpa diundang, datang karena dia sudah rindu sama Bali. Ya, sekarang mulai kita tata ke depan momentum yang baik ini, agar pariwisata Bali betul-betul menjadi sumber kesejahteraan dan kebahagiaan untuk alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara keseluruhan. Itulah poin yang penting saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ini saya nggak ngerti apakah ini sambutan atau keynote atau apa sajalah, yang penting saya ngomongnya itu udah itu aja. Dan menurut saya habis ini lagi-lagi karena 2023 pembangunan saya untuk berikut ini akan bergeser ke ekonomi, bergeser ke pariwisata, karena tatanan untuk budaya sudah selesai, tinggal running, tinggal memantapkan, maka bergeser pada ekonomi dan terutama pariwisata serta infrastruktur. Jadi karena itu harus 6 pilar tadi itu dicatat, dijabarkan lagi, didetailkan lagi, dan kita rumuskan sama-sama nanti bagaimana pariwisata Bali ke depan. Dengan 6 pilar
kepariwisataan Bali yang tadi itu. Rumusin dia. Jadi jangan ngomong ngawang-ngawang kini kita, jangan. Sulit gitu. Harus lebih cerdas, lebih bernas, lebih berdaya saing gitu loh. Dengan pemikiran-pemikiran yang baru untuk meningkatkan kualitas kita semua. Supaya pariwisata, terus terang jujur saya ingin menjadikan Bali ini sebagai hubnya pariwisata. Jangan cuma Singapura emangnya ada apa di sana? Cuma infrastruktur yang dia punya. Kalau Bali kita punya lebih daripada itu. Kalau kita kelola dengan baik Bali ini, ya kita jadi hub pariwisata. Saya menuju ke sana. Yang saya yakin kawan-kawan belum tahu, saya mikirnya lagi ke sana. Jadi ke situ lebih pikiran saya, menjadi hub pariwisata Bali ini. Pariwisata domestik maupun juga pariwisata mancanegara. Begitu. Baru pariwisata kita ini akan maju dia gitu. Dan semuanya maju, jangan cuma pariwisata yang maju, semuanya harus maju. Saya kira gitu yang dapat saya sampaikan. Maka dengan seizin para peserta semua, acara International Tourism Leaders Summit 2022 ini dengan resmi saya buka. Semoga berjalan dengan lancar, penuh berkah dan bermanfaat untuk kita semua, baik pariwisata Bali maupun pariwisata Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.